Saat ini kami sedang mendampingi bagian ekonomi dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya untuk meninjau lokasi tempat usaha UMKM yang ada di Kabupaten Kuburaya. Saat ini jumlah UMKM Kuburaya berjumlah lebih dari 29.000, yang mana dari 29.000 itu sebagian besar didominasi oleh pedagang eceran. Kami berkunjung di dua tempat pelaku UMKM. Yang pertama adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang amplang, pengolahan amplang yang berasal dari ikan tenggiri. Tentu ini menjadi salah satu indikator bahwa UMKM kita cukup jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada berdasarkan kekayaan alam atau sumber kekayaan alam yang ada di daerahnya. Saya berusaha amplang ini dengan nama Amplang Imam. Cukup lumayan lama. Untuk di Pontianak saja itu 4 tahun belakangan. Dari sekitar tahun 2021 sampai sekarang 2025, kurang lebih 4 tahunan. Kita selain daripada reseller, kita juga berusaha menitip ke kedai-kedai, ke warung-warung kopi seperti itu. Tapi lebih besar sih dengan reseller lah. Selain mereka datang sendiri, juga kita mengantar ke lokasi. Biasanya yang pernah kita alami selama ini, rata-rata per hari itu sekitar berkisar 20 sampai 25 kilo dalam per hari. Per hari. Ya, harapan saya pertama membawa berkah bagi kita dan kepada pelanggan juga. Dan tentunya mencukupi apa yang kita inginkan. Dan kemudian saya berharap juga adalah perhatian dari pihak yang terkait. Ya, dalam hal ini kan untuk di Indonesia ini kan hak pemerintah, gitu kan, sama menyupport saya dalam hal apapun. Yang penting support itu berkah bagi saya. Yang kedua ini kita meninjau pelaku usaha pembuatan roti dan kerajinan tenun. Kebetulan pelaku usaha ini memiliki dua usaha, itu pembuatan roti dan kerajinan tenun. Nah, pembuatan rotinya ini juga cukup begitu menjanjikan karena pemasarannya saat ini cukup luas sampai ke kota Pontianak. Rotinya dibuat dengan konsep yang bagus, yang modern, sehingga pasar-pasar modern itu bisa masuk menerima produknya. Kalau untuk makanan itu saya mulai kurang lebih pasca COVID, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu baru mulai, dan saya juga sempat belajar cooking, masak roti di Bogasari itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sementara pemasarannya saya masih di sekitar kota Pontianak, dan beberapa juga ada customer yang biasa order itu untuk dibawa ke luar kota Pontianak, misalnya mungkin ke Pulau Jawa, masih ada beberapa. Kalau untuk produksi, saya rutin di setiap hari saya produksi. Minimal dari 60 sampai 100 pieces. Alhamdulillah itu biasanya habis. Saya tidak pernah memproduksi di atas 100 pieces karena itu saya mengkhawatirkan kalau ada returan yang terlalu banyak. Jadi untuk roti saya itu setiap harinya selalu fresh. Saya
punya masalah di pemasaran. Pertama pemasaran, kedua persediaan bahan baku yang memang mungkin tidak semuanya ada di Kota Pontianak, harus kita kirim dari luar, harus kita order dari luar, ongkos kirim dan segala macam. Dan yang ketiga peminatnya. Kebetulan di Kota Pontianak itu sebenarnya peminatnya banyak, tapi dia lebih berminat untuk belajar. Jadi dia tidak berminat untuk membeli, tapi dia lebih berminat untuk belajar barang itu. Kalau harapan saya yang pasti kita UMKM disupport, dan sampai saat ini memang tetap disupport. Terima kasih. Cuma ya tetap kita masih berharap disupport, dimentorin. Seandainya dalam sebuah memproduksi ini kita harus seperti ini, nanti proses pemasarannya seperti ini, dan kita dikasih ruang untuk bisa mengembangkan usaha kami. Misalnya kerajinan tangan dan makanan itu kita dibantu untuk nanti ada pameran ini, harus ikut semuanya. Maksud saya dibantu seperti itu. Memang saat ini kendala terbesar dari para UMKM kita adalah penjualan atau market, jaringan pemasaran. Sehingga kita di dinas memiliki banyak program bagaimana masalah-masalah UMKM yang ada di daerah kita itu dari hulunya sampai ke hilirnya dapat kita bantu semaksimal mungkin. Kita buatkan halal untuk makanan, minuman yang gratis, lalu hak kekayaan intelektual, atau juga PRT, dan yang mungkin untuk keperluan ekspor bisa kita bantu dengan akses SNI atau ISO-nya, standar nasionalnya itu. Kendala-kendala di produk ini misalnya kemasan. Nah, kemasannya itu misalnya kurang menarik, misalnya kita bekerjasama dengan pihak ketiga, atau kita anggarkan untuk pengadaan kemasan yang lebih baik. Selanjutnya, sumber daya manusianya. Kita di daerah bekerja sama juga dengan provinsi maupun pihak ketiga melakukan pelatihan yang rutin kepada UMKM. Semoga UMKM Kubu Raya semakin maju, semakin terdepan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.